Halo semuanya, kita dari SMA Santo Yusuf, Surabaya. Oh ya, hari ini kita mau bahas apa sih? Hari ini kita bakal ngebahas tentang pendidikan di era new normal. Oh, boleh banget tuh. Asik sih. Oh ya, tapi sebelum mulai, kenalin nih, aku Rotua. Dan aku Martinus. Aku Ignacia. Nah, pertama-tama aku bakal ngebahas nih. Kan kita seangkatan nih. Ya. Kita dulu sempat ngalamin SMA offline. Ya. Nah, tapi sekarang tiba-tiba berubah karena adanya pandemi. Ya. Sekarang kita pembelajaran secara jarak jauh. Atau bisa disebut juga daring ya. Ya. Gimana sih rasanya menurut teman-teman? Kalau rasanya di awal-awal sih yang jelas harus ini ya, Adaptasi. membiasakan diri, adaptasi gitu. Hal-hal apa aja sih yang maksudnya yang berubah itu apa aja sih? Yang paling berubah itu ya mengajarnya. Bagaimana cara kita belajarnya itu yang berubah banget itu. Kan dari offline ke online Nah, kan beda. iya. Kayak kita harus membiasakan diri. Yang biasanya offline tuh mungkin kita sama teman-teman satu kelas. Nah, Ini iya kita kan? sendirian nih. Nah, Berarti di rumah. komunikasi sama teman-teman itu juga ngaruh ya? Oh, ngaruh juga banget. sih. Nah, tapi efektif nggak sih belajar secara online kayak gini? Kurang efektif. Kalau menurut aku juga kurang efektif. Kurang efektif. Apa yang bikin menurut kalian tuh jadi kurang efektif? Kalau dari aku ya kurang efektif itu karena kita kan online tuh. Kita itu interaksi antara murid dan guru itu agak sulit tuh. Belum lagi kalau misalnya internetnya agak lemot. Nah, di situ. Jadi kita untuk memahami materi itu susah banget gitu. Iya benar. Apalagi mungkin ada beberapa guru yang memang kayak ngasih materi itu ada yang memang nge-zoom, Google Meet gitu, atau ada yang cuman kasih materi. Iya, nggak sampai zoom ya, cuma Nah, ngasih materi. Kalau dari offline kan beda nih, kita kan langsung materinya langsung. Sedangkan kalau online kan mungkin kita agak loading dulu gimana gitu. Belum lagi nanti sinyalnya yang trouble ya kan. Iya. Tapi kalau secara komunikasi dengan teman atau komunikasi dengan guru berubah juga nggak? Berubah juga. Banget. Kan kita Gimana kan nih? biasanya kan langsung misal ada yang nggak paham atau mungkin nanya soal tugas, kita bisa langsung nanya teman sebelah kita langsung di kelas. Terus kalau memang ada materi yang nggak paham bisa langsung, Bu saya nggak paham, angkat tangan. Nah kalau di sorry to say kayak di Zoom itu kan agak susah gitu. Belum lagi internetnya juga delay ya kan ya. Oh iya. Terus juga kalau kadang di WA temennya belum tentu face to Nah face. iya bener itu juga banget. ya. Terus kalau tentang tugas-tugas nih, sama nggak sih kayak yang di offline? Beda banget sih. Beda banget. Parah. Lebih berat ya? Sangat. Jelas dong. Banyak yang numpuk nggak nih tugasnya? Oh banyak banget. Itu pasti sih kayaknya. Tapi apa sih menurut Ignacia dan Aldo, Martinus ya, apa sih yang bikin tugas-tugas itu jadi numpuk? Kalau dari aku yang bikin numpuk yang paling utama nih, kita kan kalau misalnya belajar daring, kalau memang secara nggak zoom gitu atau mungkin nggak pertemuan, secara nggak langsung kita pasti menyibukkan diri dengan hal yang lain. Ya. Nah disitulah ketika tiba-tiba ada tugas, kita belum tentu akan mengerjakan di saat itu juga. Beda dengan kalau kita sekolah offline, pada saat kita belajar, kita benar-benar belajar sama guru, interaksi, terus ketika ada tugas bisa langsung dikerjakan. Nah kalau di rumah kan bisa jadi diminta tolongin orang tua Iya, atau yang lainnya gitu. Karena kalau misalkan offline kita juga ini ya diawasin guru ya. Nah, ya lebih juga fokus itu. gitu di sekolah. Oh, gitu. Oke. Terus kita kan di rumah sendiri-sendiri nih. Pasti Iya. kesibukan teman-teman seangkatan kita, adik kelas kita atau teman-teman yang lain mungkin itu bakal berbeda banget kan. Ya. Kesibukan kayak apa aja sih yang mengganggu pembelajaran teman-teman? Kalau dari saya, rumah tangga jelas banget. Kenapa kok kesibukan rumah tangga? Karena kita di rumah, sekarang nggak langsung orang tua mikir wah kita di rumah nganggur. Jadi Padahal- sering diminta tolongin. Padahal kita lagi sekolah gitu. Itu paling utama itu. Jadi kadang itu orang tua mempunyai pandangan kita sekolah ketika Zoom saja. Iya, padahal Benar. iya. Mungkin mikirnya nganggur ya. Nah, Toh nggak, kalau mungkin ada beberapa guru yang nggak nge-zoom mungkin, oh berarti dia nggak sekolah, oh dia nggak ada tugas karena nggak nge-zoom. oh ya gitu. Itu juga salah satunya. Jadi mungkin diminta tolongin orang tua mungkin buat ya pekerjaan rumah tangga ya sewajarnya lah, kayak nyuci, ngepel dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi menurut pendapat kalian nih, hal-hal kayak gimana yang bikin pembelajaran online tuh nanti bisa efektif? Kalau dari aku, yang paling utama itu bagaimana guru itu berinteraksi dengan murid-muridnya tuh harus lebih sering. Karena juga kan kalau misalnya kita belajar secara online kan guru-guru nggak bisa mengawasi secara langsung. Nah,
Karena nggak bisa ngajar langsung itu, justru di situ guru-guru harus lebih intens dalam mengajarnya supaya memastikan murid-murid itu paham dengan materi. Itu pasti efektif sih. Benar. Dan mungkin kayak lebih diperbanyak menjelaskan materinya tuh seperti apa ya. Maksudnya kalau waktu kita offline kan mungkin kalau anak-anak nggak paham bisa dijelasin ulang dan bisa lebih mudeng gitu loh. Sedangkan kalau online itu kan nggak semuanya anak-anak mudeng gitu. Jadi mungkin lebih diperbanyak untuk penjelasannya seperti apa, dan ya, kayak katanya Martinus tadi, interaksi antara guru sama muridnya gitu. Kalau dari aku sih itu sih. Nah, terus dalam waktu dekat kita kan akan melaksanakan PTM, pembelajaran tatap muka. Iya. Menurut teman-teman hal-hal apa aja yang bakal berubah lagi nih dari offline, online, terus ke offline lagi? Yang paling utama nih, pembiasaan bangun pagi. Itu yang paling utama sih, ya. Bener banget sih. Ya kan? Itu paling utama. Itu saja sih kalau dari aku. Sisanya aman, Itu malah lebih enak. Oh. Jadi kalau dari Martinus lebih suka pembelajaran secara offline ya? Oh iya, jelas sekali. Kalau dari Ignacia gimana? Kalau dari aku sendiri sih mungkin ya tadi itu pembiasaan adaptasinya kan dari online ke offline, kayak kita harus bangun pagi, terus kita harus yang kayak nyiapin pakai seragam gitu, belum lagi nyiapin buku-bukunya, pakai tas gitu kan. OTW ke sekolah juga ya kan. Nah, harapan teman-teman apa sih untuk mungkin teman-teman di luar sana yang sudah melaksanakan PTM atau akan melaksanakan PTM? Harapannya apa nih? Harapannya yang paling utama supaya kita tuh bisa kembali lagi belajar dengan baik, memahami materi. Belajar nggak sekedar ikut kelas habis gitu dilupakan, enggak, tapi kita juga memahami materi, juga ya setidaknya menghafal sedikit-sedikit lah. Jadi yang diberikan itu nggak sia-sia gitu. Kalau dari Ignacia? Ya harapannya sih semoga bisa jadi apa ya, kita menjadi yang lebih baik lagi gitu loh. Karena kan hitungannya kita memperbarui cara kita lagi dari online ke offline gitu kan. Harus benar-benar menyiapkan diri. Iya. Bener itu. Oke. Nah, kayaknya udah terlalu panjang ini pembahasan kita ya. Sudah cukup ya kayaknya ya. Kayaknya cukup sampai di sini dulu. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.